Hasil luar biasa dari serangan rudal Ukraina Flamingo di Samara telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas pusat roket dan antariksa Progres. Di wilayah objek tersebut terjadi kebakaran besar dengan luas sekitar 5.000 meter persegi. Dan ini bukan sekadar target, ini adalah fasilitas antariksa yang sangat penting untuk meluncurkan padanan Rusia bagi sistem Starlink. Dan pada hari yang sama, Vladimir Putin sendiri dalam rapat Dewan Pengembangan Strategis di Kremlin pada dasarnya mengakui bahwa serangan Ukraina memang memberikan kerugian nyata bagi ekonomi Rusia. Meskipun begitu, ia langsung mencoba mengecilkan skala masalah dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Namun, uang untuk memulihkan kerusakan yang terjadi tidak akan terkumpul hanya dengan berharap. Jadi sementara Putin berbicara tentang tidak adanya konsekuensi kritis, seperti yang ia katakan, pemulihan gudang Wildberries yang terbakar harus dilakukan dengan uang dari rakyat Rusia sendiri. Itulah keputusan Vladimir Putin, dan dia mengatakan akan mengalokasikan dana dari anggaran negara untuk memulihkan gudang-gudang yang terbakar itu. Namun, para pengusaha yang kehilangan barang dagangan di sana tidak akan mendapatkan penggantian atau pemulihan apapun. Sementara itu, warga Rusia sendiri secara massal menarik uang dari rekening bank mereka karena khawatir uang tersebut akan disita untuk kebutuhan perang. Sementara itu, di Ukraina, akhirnya mereka telah memasuki tahap akhir dalam penggunaan rudal balistik buatan sendiri terhadap wilayah Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dari serangan terhadap pusat roket dan antariksa Rusia. Menurut data dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, setelah pengintaian tambahan, diketahui bahwa di Samara, setelah serangan pada 15 Agustus, beberapa objek kompleks roket dan antariksa Rusia langsung terkena. Data terbaru mengonfirmasi kerusakan pada fasilitas produksi pabrik penerbangan Aviakor dan pusat roket serta antariksa Progres. Menurut informasi yang diperbarui, bengkel produksi terkena serangan. Tempat mereka merakit mesin untuk roket peluncur keluarga Soyuz, serta bengkel pemeliharaan peralatan penerbangan. Di wilayah pusat roket dan antariksa Progres, tercatat terjadi kebakaran seluas sekitar 5.000 meter persegi. Meskipun, saya ingatkan, pada 15-16 Agustus, orang Rusia mengatakan bahwa di sana hanya ada asap, tidak terjadi apa-apa yang serius. Mengapa ini penting? Masalahnya adalah pusat roket dan antariksa Progres termasuk salah satu perusahaan kunci di industri roket dan antariksa Rusia. Perusahaan ini terlibat dalam produksi roket peluncur Soyuz yang digunakan untuk meluncurkan perangkat antariksa ke orbit dan membentuk kelompok satelit komunikasi Rusia, termasuk untuk kepentingan militer Rusia. Inilah bidang di mana orang Rusia berusaha menciptakan padanan Starlink. Menurut pihak Ukraina, penghancuran objek-objek tersebut mengurangi kemampuan militer dan teknologi Rusia. Dan operasi terhadap perusahaan-perusahaan militer utama di kompleks industri militer Federasi Rusia masih terus berlanjut. Dan yang penting, diketahui bahwa pabrik tersebut diserang dengan rudal Flamingo buatan Ukraina. Hingga hari ini adalah salah satu serangan paling efektif yang dilakukan dengan rudal FP5 Flamingo ini. Dan dalam situasi seperti ini, ketika rudal Flamingo sudah mampu mencapai target-target kritis seperti itu, saya akan mengatakan, target-target strategis. Vladimir Putin dalam rapat Dewan Pengembangan Strategis di Kremlin mengakui bahwa, serangan sistematis terhadap infrastruktur dan objek-objek industri tetap saja memperburuk indikator ekonomi Federasi Rusia. Dan laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan serangan Ukraina yang terus-menerus terhadap perusahaan-perusahaan. Namun setelah itu, Vladimir Putin kembali berpura-pura bahwa semua ini tidak serius. Berikut kutipannya. Jelas, tidak ada, tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada konsekuensi kritis dari serangan semacam itu. Tapi tentu saja, mereka memang merugikan kita. Itu sudah jelas. Kita memahami, melihat, dan mengetahuinya. Jadi, rumus dari Putin seperti ini. Secara resmi tidak ada konsekuensi kritis, tapi langsung diakui bahwa kerugian itu jelas. Ini adalah upaya klasik untuk tidak terlihat kalah di depan elit sendiri, dan juga tidak terlihat seperti orang yang benar-benar terputus dari kenyataan. Karena sudah sulit untuk mengatakan tidak ada kerusakan ketika kilang minyak terbakar, gudang Wildberries dan lainnya juga terbakar, pabrik-pabrik terbakar, dan sebagainya.
Konteks pengakuan ini juga cukup menunjukkan banyak hal. Baru-baru ini, intelijen Eropa menilai bahwa berkat kenaikan sementara harga minyak dunia, Kremlin tetap saja mendapatkan pendapatan tambahan dan menunda krisis keuangan yang parah, yang akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan aksi militer setidaknya sampai musim semi berikutnya. Namun, defisit anggaran Rusia sudah melebihi rencana tahunan sebesar 70%. Meskipun ada peningkatan pengeluaran dan kesulitan ekonomi, Moskwa tidak berencana untuk menghentikan aksi militer. Sebelumnya, di pihak Putin secara sinis berkomentar tentang kemungkinan pembekuan perang, dengan menyatakan bahwa gencatan senjata di garis pertempuran tidak dapat diterima bagi Kremlin. Jadi karena itu, serangan tepat sasaran dari beberapa rudal dan drone Ukraina adalah satu-satunya alat untuk menghancurkan ekonomi Rusia dan memaksa Rusia yang kotor untuk berdamai. Nah, di balik pernyataan Vladimir Putin tentang tidak adanya konsekuensi kritis, tersembunyi kebenaran yang sama sekali berbeda. Sekarang, untuk semua yang disebut tidak ada kerusakan kritis itu, rakyat Rusia biasa yang akan membayarnya. Vladimir Putin memerintahkan agar pemulihan gudang dan infrastruktur marketplace Wildberries setelah serangan drone Ukraina dibayar dari anggaran federal. Artinya dari pajak rakyat Rusia biasa. Dan pemulihan tersebut, menurut perkiraan sederhana, bisa menelan biaya hingga 223 miliar rubel bagi marketplace itu. Jika diperlukan pembongkaran total, pembuangan limbah, dan remediasi lahan, biayanya bisa meningkat hingga hampir 300 miliar rubel. Dan dana ini akan diberikan kepada perusahaan Wildberries dari anggaran federal negara. Potensi kerugian para penjual di Wildberries sendiri diperkirakan minimal 500 miliar rubel. Dengan demikian, kemungkinan total kerugian Wildberries dan para penjual dapat diperkirakan sudah mencapai 800 miliar rubel. Namun, kepada para penjual di marketplace Wildberries, Vladimir Putin tidak menawarkan kompensasi dari anggaran negara. Ia mengatakan kalian harus menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, statistik resmi perusahaan menunjukkan bahwa lebih dari 400.000 penjual terdampak akibat serangan terhadap gudang-gudang Wildberries. Tapi Vladimir Putin sama sekali tidak peduli pada mereka. Ya sudahlah, itu hanya ribuan warga Rusia yang kehilangan bisnisnya. Karena 1,5 juta orang Rusia biasa itu entah sudah mati atau terluka akibat perang Rusia melawan Ukraina. Bersamaan dengan itu, ada lini kedua tekanan ekonomi yang saat ini dicatat oleh Washington Post. Orang-orang Rusia secara massal menarik uang mereka dari bank karena khawatir pemerintah bisa mulai menyita deposito untuk membiayai perang. Menurut data Bank Sentral Federasi Rusia, hanya dalam 2 minggu pertama bulan Agustus, hampir 3,5 miliar dolar telah ditarik dari bank. Pada bulan Juli, orang Rusia menarik hampir 7,5 miliar dolar. Dan pada bulan Juni, lebih dari 4,5 miliar dolar. Jadi, Anda bisa melihat ada tren yang terus meningkat. Para ahli meyakini bahwa total dana yang ditarik tahun ini bisa 2 kali lipat dari jumlah yang diambil warga Rusia dari bank pada tahun pertama invasi skala penuh. Artinya, kepanikan justru semakin meningkat. Dan warga Rusia memutuskan bahwa uang tunai sebaiknya disimpan di bawah bantal, bukan di bank. Tempat uang itu mungkin tidak akan pernah kembali. Dan kalau Putin mau, dia bisa saja mengambil uang itu dan tidak ada yang akan menanyakan pendapat warga Rusia tersebut. Ini berarti bahwa orang-orang tidak mempercayai sistem perbankan Rusia dan sistem keuangan Rusia. Semua ini merupakan akibat dari kekhawatiran bahwa pemerintah Putin akan mengambil tindakan tertentu terhadap sistem perbankan, misalnya menasionalisasi simpanan bank dan mendanai perang dengan uang mereka. Nah, setelah pemilihan Duma selesai, mereka akan mengumumkan mobilisasi, dan bukan hanya mobilisasi sumber daya manusia, tapi juga misalnya sumber daya keuangan. Dalam kerangka mobilisasi dan status darurat militer terbatas, pemerintah bisa saja mengambil uang dari warga Rusia dan mengatakan bahwa uang ini dibutuhkan untuk perang. Tahun ini, warga Rusia sudah menarik lebih banyak uang dari bank dibandingkan dengan tahun pertama setelah dimulainya invasi besar-besaran. Itu hampir 25 miliar dolar. Atau, kalau lebih mudah dipahami, 2 triliun rubel. Saya ingatkan, pada tahun 2022, otoritas Federasi Rusia secara tiba-tiba menghentikan arus keluar uang dari bank dengan memberlakukan pembatasan ketat pada pergerakan modal dan secara drastis menaikkan suku bunga. Masalah likuiditas sudah memengaruhi kemampuan pemerintah Rusia untuk menarik dana guna membiayai perang melalui penerbitan obligasi negara.
Ternyata bulan lalu, Kementerian Keuangan Rusia terpaksa membatalkan penerbitan obligasi yang telah direncanakan karena memang tidak ada yang membutuhkannya. Sementara itu, krisis bahan bakar kembali melanda Rusia, bahkan di daerah yang sebelumnya tampak sudah berhasil diatasi. Di Moskow dan wilayah sekitarnya di Rusia, penjualan bensin kembali mulai dibatasi. Di SPBU otomatis Gazpromneft di Moskow, penjualan bensin dan solar dibatasi, maksimal 40 liter per pelanggan. Rosneft menetapkan batas maksimal 30 liter per mobil di SPBU mereka di seluruh negeri. Sementara itu, Lukoil juga memperlakukan pembatasan sendiri. Perusahaan mengumumkan pengurangan penjualan bahan bakar di Moskow dan wilayah sekitarnya. Saya ingatkan, serangan drone Ukraina telah melumpuhkan hingga 40 fasilitas kilang minyak Rusia. Dan sekitar sepertiga penduduk Rusia mengalami kekurangan bahan bakar. Itu hanya statistik resmi. Dan satu hal terakhir yang menunjukkan bahwa situasi di Rusia akan semakin buruk. Hari ini, Direktur Utama perusahaan Firepoint, Irina Terek, mengumumkan bahwa rudal balistik jarak pendek Ukraina FP7 diperkirakan akan siap untuk digunakan dalam pertempuran pada akhir September tahun ini. Rudal ini memiliki muatan tempur hingga 150 kg dan dirancang untuk menghancurkan target pada jarak hingga 200 km. Perusahaan telah melakukan sekitar 15 kali uji coba peluncuran rudal FP7. Saat ini, rudal tersebut sedang dalam tahap sertifikasi. Secara paralel, saya ingatkan, sedang dikembangkan rudal FP9, senjata yang jauh lebih kuat dengan jarak jangkauan yang direncanakan hampir 900 km dan berat hulu ledak hingga 800 kg. Kesimpulan, sementara Vladimir Putin di depan umum bersikeras bahwa tidak ada konsekuensi kritis dari serangan-serangan tersebut, kenyataannya berbeda. Objek kunci industri luar angkasa dan roket di Samara telah hancur. Pemulihan gudang Walperi saja akan menelan biaya ratusan miliar rubel, yang bebannya akan ditanggung oleh rakyat Rusia biasa. Warga Rusia menarik uang dalam jumlah rekor dari bank karena takut disita. Di Moskow, penjualan bensin kembali dibatasi. Dan omong-omong, para ekonom yang dianggap merepotkan dan berbicara jujur langsung dipecat. Ini saya maksudkan tentang salah satu bank, di mana pada bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya, salah satu ekonom utama Vneshekonombank Rusia, kalau saya tidak salah, menyatakan bahwa, dengar ya, ini benar-benar bencana. Serangan Ukraina menyebabkan masalah dalam ekonomi. Ekonomi runtuh, hancur. Setidaknya terjadi stagnasi dan sebagainya. Putin tidak suka itu. Dia berkata, bagaimana, siapa orang rendahan ini memberitahu rakyat Rusia bahwa semuanya buruk? Tidak, semuanya baik-baik saja. Dan orang itu langsung saja dipecat. Nah, di tengah situasi ini, Ukraina sedang menyiapkan rudal balistik buatannya sendiri untuk penggunaan tempur, yang seharusnya akan masuk ke pasukan dalam waktu sebulan. Ya, kita berharap memang benar-benar akan muncul. Di sini saya akan mengakhiri, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.